Bu Lia, tadi pertanyaan terakhir saya ke Ibu adalah sebenarnya pada saat mendengar bahwa ada niat pemerintah untuk mengatur harga tes PCR ini karena dianggap terlalu mahal, dari rumah sakit seperti apa pikiran yang langsung muncul dalam arti oke, bisa diatur, tapi ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Dalam arti tentu saja tidak boleh juga pihak-pihak kesehatan ini jadi rugi, tapi di sisi lain bisa menurunkan kalau kondisinya bagaimana, Bu Lia? Ya, jadi kan kita tahu bahwa kalau belanja itu, kalau jumlahnya sedikit, harga itu mahal. Ya. Tapi kalau kita belanja dalam jumlah banyak, Harga borongan lah. di BNPB atau apa yang ada badan yang membeli dengan sejumlah kuantiti yang tinggi, harga itu akan menjadi lebih rendah. Nah, jadi kalaupun misalnya bisa pemerintah itu mengadakan satu pembelian mungkin konsolidasi atau seperti apa, dan rumah sakit bisa membeli ke tempat tersebut atau bagaimana caranya, itu saya rasa akan sangat menolong. Nah, kemudian satu lagi, ingat bahwa ini bukan berarti semua harus membayar pemeriksaan PCR ini. Di pemerintah, di puskesmas, itu kan gratis. Jadi kalau masyarakat ingin melakukan pemeriksaan di puskesmas atau lab-lab pemerintah lain, itu tidak bayar. Kalau pasien juga positif atau kalau pasien masuk ke rumah sakit, kita melakukan screening untuk pemerintah ya, itu juga tidak bayar. Nah, jadi sebetulnya yang tadi dikeluhkan bahwa mahal atau harganya itu rasanya tidak terjangkau adalah hanya pasien-pasien mandiri yang mau berpergian ke luar negeri, yang ingin tahu kondisinya begitu. Nah, itu persentasinya sebetulnya sedikit. Nah, jadi itu yang dengan berbagai fasilitas, ya bisa ke rumah, bisa di mobil dan sebagainya, itulah yang kos yang lain gitu, kos tambahan lain. Nah, jadi saya mungkin mengusulkan dari versi kalau memang pemerintah bisa membeli dengan konsolidasi, memilih beberapa reagen yang terbanyak dipakai di Indonesia, kemudian apakah dia bisa menetapkan harganya menjadi lebih rendah, nah itu juga sangat membantu rumah sakit. Jadi kita tidak usah membeli dengan harga yang saat ini kita beli sendiri-sendiri, beli 500 tes, kan beda dengan kita beli 1 juta, 2 juta begitu. Jadi Bu Lia, karena setiap rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan ini membeli sendiri, ini apakah ini juga mempengaruhi perbedaan harga? Iya tentu. Kalau kita beli 500 atau 1.000 tes untuk laboratorium, dengan kita beli jutaan, tentu harga itu bisa ditekan jauh lebih rendah lagi begitu. Jadi ada caranya untuk kita bisa mendapatkan, atau ya tadi subsidi mungkin. Bagaimana pada waktu kita melakukan pemeriksaan misalnya, taruhlah dipatok 700.000 atau 800.000, tapi laboratorium akan diberi subsidi misalnya 200.000 atau apa, hanya untuk menutupi kosnya. Jadi tidak lagi terlalu rugi misalnya. Bukan, kita kan kalau rugi repot juga ya, nanti takutnya swasta tidak mau melakukan pemeriksaan itu. Jadi apabila ada subsidi per tes misalnya, di samping harga yang harus harga jual dipatok, itu juga sangat membantu. Kemudian yang lain lagi yang kalau saya pikir bisa membantu adalah pemerintah menggencarkan bahwa ada pemeriksaan PCR yang tidak berbayar untuk masyarakat. Kalau sekarang kan yang lebih gencar iklannya adalah pemeriksaan di laboratorium atau rumah sakit swasta. Ada harga sekian. Mungkin kalau pemerintah itu menyampaikan bahwa silahkan Anda bisa datang ke puskesmas atau ke tempat lain misalnya yang bisa memperoleh dengan harga gratis, itu mungkin masyarakat juga bisa paham. Mungkin bedanya hanya satu, masalah waktu tunggu. Karena antrian panjang biasanya memang waktu tunggunya lebih panjang. Itu jadi beberapa faktor yang menurut saya bisa menurunkan harga ya. Bu Lia, ada juga keluhan bahwa tidak semua rumah sakit benar-benar transparan. Mereka membayar 2,8 atau 2,4 juta itu untuk apa saja begitu. Adakah aturan atau kesepakatan dari rumah sakit untuk benar-benar transparan sebenarnya biaya apa yang sedang ditanggung oleh tiap-tiap pasien ini? Jadi kita sudah bertemu dengan pemerintah, dengan Kementerian Kesehatan dari PSI, dan kami sudah menyampaikan harga, betul-betul harga yang sudah dilakukan oleh rumah sakit semuanya terbuka. Jadi saya agak mungkin kurang paham kenapa disebut tertutup, karena semuanya kita sampai sebutkan. Kos ini buat apa saja, untuk pembelian ini, pembelian itu ada tertulis. Dan kita juga ada kurang lebih wakil-wakil dari sekitar mungkin hampir 15 rumah sakit ya. Rumah sakit pemerintah maupun swasta yang kita sudah berikan bagaimana unit kos di tempat kami masing-masing. Harga itu sudah kami masukkan ke pemerintah, ke Kementerian Kesehatan. Jadi sekarang memang sedang dibahas bagaimana caranya untuk bisa menstandarkan harga ini. Kita sudah berikan harga-harga tersebut ke Kementerian Kesehatan. Oke, berarti para pemerintah, tapi itu sebenarnya untuk operasional rumah sakit ya, bukan seperti harga per sampel dan lain-lain, itu tidak sampai harga di... Sampel. Ada juga per sampelnya? Ya, harga tes.
Jadi harga cost per tes itu sudah kami sampaikan. Oke. Nah, ada satu lagi yang juga mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah juga, bahwa rumah sakit itu wajib melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kesehatannya, dan itu dilakukan dengan PCR. Dan ini kan sampai saat ini kan memang harus dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri. Kan coba bagaimana kalau kita tidak punya cost untuk itu. Jadi rumah sakit, setiap rumah sakit atau laboratorium itu pasti akan melakukan pemeriksaan PCR untuk stafnya. Dan ada cost-nya juga untuk itu. Ya, ada satu cost juga yang mungkin harus dipikirkan. Kalau misalnya minta dapat gratis dari pemerintah, mungkin kita juga senang. Tapi sekarang ini kan tidak semua rumah sakit atau laboratorium itu memperoleh reagensia. Oke. Ya, untuk nakes ya, ini untuk nakes saya. Jadi Oke. itu yang Baik, Bang Saleh, kalau Anda sendiri melihat transparansi dari tiap-tiap rumah sakit mungkin saja berbeda begitu. Saya yakin sebagian besar rumah sakit akan terbuka mengenai hal ini, tapi bisa saja ada masyarakat yang tidak puas dengan transparansi dari beberapa rumah sakit yang menyediakan jasa PCR ini. Dari Anda sendiri, adakah kekhawatiran ini? Ya, menurut saya begini, kebutuhan terhadap swab ini sebetulnya bukan hanya kebutuhan masyarakat, malah justru kebutuhan pemerintah. Jadi pemerintah lah yang paling memerlukan dilakukannya tes swab ini. Jadi jika ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa fasilitas kesehatan ini, maka tentu pemerintah harus respon. Jadi harus memberikan respon yang baik ya. Kemudian tadi sudah sangat bagus misalnya ada langkah di mana pihak persatuan rumah sakit itu sudah bertemu dengan pemerintah dan di sana sudah ada pembicaraan. Tetapi tentu harus di follow up, harus ada langkah-langkah tindak lanjutnya. Misalnya kalau rumah sakit tetap paling paling rendah misalnya katakan mampu hanya 1.500.000. Sementara pemerintah tetap menekan harga di atas atau di bawah 800. Itu artinya harus ada kesepahaman apa yang harus dilakukan. Karena rumah sakit nggak mau rugi juga kan sebetulnya. Jadi karena itu tentu harus ada kesepahaman di mana pemerintah harus membantu rumah sakit ini, ya katakanlah untuk beberapa pengadaan beberapa komponen-komponen yang tidak bisa dipisahkan daripada pelaksanaan PCR itu. Nah karena itulah maka saya merasa bahwa ini masih ada solusinya, terutama jika pemerintah memang mau sedikit menginvestasikan anggaran yang ada sekarang ini, anggaran COVID kita. Anggaran COVID kita ini kan lumayan besar ini, Mas Timothy. Itu bisa mencapai 695 triliun. Nah saya kira dari anggaran itu kan sebagian besar digunakan untuk pemulihan ekonomi. Ya, sebetulnya kalau untuk penanganan bidang kesehatan ini menurut saya dan kalkulasi yang ada di Komisi 9 ini masih sangat rendah dibandingkan dengan yang lain tadi ya, yang terutama pemulihan ekonomi. Karena itu mungkin ini bisa diseimbangkan, dengan demikian harga yang tadi itu terasa agak mahal itu bisa diintervensi sekali lagi oleh pemerintah dan rumah sakit itu bisa dibantu. Dan tentu rumah sakit juga kalau sudah diintervensi dan dibantu seperti itu tidak bisa juga mengambil keuntungan secara sepihak. Tapi kalau misalnya ini dibiarkan masing-masing rumah sakit bekerja sendiri, ya tentu ada kebijakan internal di rumah sakit itu. Nah, kebijakan internal itu kadang-kadang tidak bisa diterapkan. Tapi kalau ada intervensi pemerintah di mana pemerintah membantu, maka saya yakin ini bisa disamakan atau bisa katakanlah ditekan harga-harga yang sedang ada sekarang ini. Dan jika pemerintah sudah mengumumkan seperti sekarang ini wacananya kan sudah hampir seminggu nih penurunan setidaknya 5 hari belakangan ini. Tapi kan tindak lanjutnya kan belum kelihatan juga. Saya yakin sampai hari ini harganya juga masih sama. Artinya masih fluktuatif lah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang standar di menengah gitu kan. Jadi ini menurut saya belum ada tindak lanjutnya. Jangan kita sekedar hanya bicara pada tataran wacana, tapi mesti ada aksi dan tindak lanjut yang mesti dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak rumah sakit gitu. Kalau secara aturan Bang Saleh, mungkin Anda bisa lebih menjelaskan apakah ini dari Kementerian Kesehatan kah atau memang harus dari tingkat tertinggi dari Presiden ini untuk pengaturan tersebut? Kan begini, Presiden kan sudah membentuk Komite Penanganan COVID-19. Di dalam komite ini ada dua, Satgas penanganan COVID-19 itu sendiri dari sisi kesehatan, dan kemudian Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah saya kira Satgas dan juga komite inilah yang bertanggung jawab sebetulnya untuk membumikan apa yang diinginkan oleh Presiden. Presiden kan sudah mengumumkan bahwa beliau menginginkan setidaknya paling sedikit itu harus 30.000 tes swab setiap hari. Nah untuk mewujudkan keinginan Presiden itu tentu harus dikerjakan oleh komite ini. Nah jika komitenya itu tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak rumah sakit dan juga tenaga-tenaga medis kita dengan laboratorium-laboratorium yang ada, maka ini tentu akan terkendala. Jadi karena itu
kita berharap bahwa instruksi presiden itu bisa dibumikan dengan baik oleh mereka yang ada di komite ini. Dan tentu ini tidak lagi hanya tugas satu pihak saja, tidak lagi hanya tugas Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga sudah tugas dari semua kementerian yang ada yang berkenaan, apalagi yang langsung terlibat dan terikat ya dengan bagaimana penanganan COVID-19 itu. Jadi dari Anda sebenarnya cukup kesepakatan kerjasama begitu itu saja kah? Tidak perlu sampai ada regulasi kayak mengatur, Bang Saleh? Ya begitu misalnya pemerintah ingin mengatur bahwa harganya itu di bawah 800.000 misalnya seperti itu, ya tentu harus ada regulasinya. Kalau tidak ada regulasinya, orang melanggar kan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya pemerintah sudah mau menyeragamkan harga, katakanlah, atau mengatur dan mengontrol harga, tidak boleh lebih dari sekian, begitu ya tentu harus ada regulasi. Nah dengan regulasi itulah orang bisa ikut. Tapi regulasi yang baik itu adalah regulasi yang bijaksana. Yaitu adalah regulasi yang tentu bisa diikuti orang. Jangan sampai kita menerapkan harga 800.000 tetapi komponen-komponen untuk mengadakan tes PCR itu harganya 1.500.000. Ya, itu kan berarti tidak bijaksana. Supaya bijaksana, berbagai macam kendala-kendala tadi yang didiskusikan di dalam diskusi kita ini, itu harus dicari solusinya. Dengan demikian kita tetap berharap harga itu bisa dijangkau oleh masyarakat. Dan sekali lagi ingat, kebutuhan terhadap tes swab ini bukan hanya kebutuhan orang kaya, bukan hanya kebutuhan orang mampu, tetapi kebutuhan seluruh masyarakat kita. Karena semua rakyat kita sekarang sedang berperang melawan COVID-19. Baik, dan saya yakin Persi ini masih menanti mungkin ya undangan dari pemerintah, Bu Lia, terkait dengan pengaturan tersebut, karena rasanya tidak mungkin tanpa mengajak bicara pihak-pihak terkaitnya, yaitu dalam hal ini ya rumah sakit tentu saja. Ada rencana apa berikutnya untuk follow up seperti yang tadi dikatakan Bang Saleh untuk ke depannya? Ya, jadi kami beberapa kali diundang oleh Kementerian Kesehatan untuk membicarakan ini, dan yang kami bawa adalah data-data real hari ini gitu. Dan saya sudah mendengar bahwa di kementerian juga sedang bernegosiasi atau berbicara juga dengan mungkin BPK atau badan-badan lain yang mungkin bisa lebih menjelaskan berapa sih harga yang pantas gitu untuk ini. Jadi kalau bisa kita membedakan bahwa pemeriksaannya sendiri dan servisnya. Mungkin servis ini yang kita apakah kita perlu batasi juga. Kalau harga reagen atau pemeriksaan kita bisa tentukan, nah servis itu menjadi pilihan. Jadi jangan sampai nanti orang melakukan sesuatu yang ingin seperti VIP, atau artinya kan maunya datang ke rumah satu persatu. Nah itu tidak dihitung kosnya gitu. Atau dia ingin lebih cepat gitu karena akan menggunakan tes cepatnya, misalnya itu jadi berbeda. Tetapi untuk masalah pandemi ini saya sebetulnya atau kami Persi setuju bahwa harus ada batas atas harga untuk pemeriksaan PCR ini dengan harga yang dengan harga yang bisa diimplementasikan gitu. Oke, harus ada batas atas begitu ya. Kalau tidak mungkin banyak komponen lain yang mungkin ditambahkan bebas oleh rumah sakit begitu, dan ini mungkin yang dianggap bisa justru lebih memberatkan bagi mereka yang ingin melakukan tes manual. Singkat saja untuk merangkum pembicaraan ini, Bu Lia, apakah Anda melihat dalam waktu dekat akan ada penurunan tes PCR secara umum? Ya, kalau kami mendengar dari pihak pemerintah kelihatannya negosiasi ke arah sana ada. Jadi kelihatannya dari laboratorium juga dari rumah sakit selalu menanyakan kepada Persi bagaimana prosesnya, bagaimana ke depannya gitu. Kami menyatakan bahwa kita sudah bernegosiasi dengan pemerintah dan kami mohon juga sebelum ada keputusan mungkin Persi bisa terus dilibatkan untuk kita juga memberikan penjelasan kepada anggota kami nantinya. Baik. Terima kasih Bu Lia, Sekjen Persi sudah bergabung bersama kami. Bang Saleh Daulay, terima kasih juga anggota Komisi 9 DPR RI sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan pada pagi hari ini.